lihat gambar Ahok, saya teringat juga. Karena saya sudah tulis di tulisan saya ini yang saya akan kirimkan kepada gerejanya yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Timotius. Orang selalu, karena kenapa? Tidak ada, ini bukan sombong atau omong besar. Pada tahun 2000 ketika amandemen konstitusi, tidak ada satu orang pun yang mengusulkan supaya pasal 6 Undang-Undang Dasar 45 itu diubah. Para saksi mata masih hidup. Saudara Sabang Sirait, Saudara Yakub Tobing, dan orang yang menentang saya yang berteriak, "Sahih, tapi cabut pernyataanmu itu." Dan orang namanya itu barangkali tidak perlu saya sebut, tapi dia sekarang jadi Hakim Agung Mahkamah Konstitusi. Pada waktu itu saya usul agar pasal 6 Undang-Undang Dasar sementara, bukan, pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 dihapus kata aslinya. Saya usul kata asli itu dihapus. Saya tidak tahu kemudian dokumennya itu bagaimana. Tapi sebetulnya tidak ada satu orang kecuali saya yang mengusul kata asli dicabut. Kalau Anda mau tahu, saya bisa katakan orang itu namanya Patria Halis Akbar, Hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi sekarang tidak ada lagi asli, hanya Presiden Republik Indonesia ialah warga negara Indonesia. Karena itu banyak orang peranakan, dan saya maksud orang peranakan itu orang keturunan Tionghoa yang menanya, percuma Pak, kapan kita bisa dapat kedudukan? Saya bilang, oh ya, Anda pernah baca Alkitab apa enggak? Dalam Pengkhotbah 3 itu dikatakan ayat 1, semua itu ada waktunya. Saya mengenal Pak Timotius masih muda, masih gagah, sekarang juga tetap gagah. Saya bilang dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 itu, semua itu ada waktunya. Jadi kalau sekarang Pak Ahok sudah jadi wakil gubernur, dan mudah-mudahan kalau nanti jadi gubernur, maka firman Tuhan itu telah digenapi. Dan pesan saya yang terakhir ini kepada para hamba Tuhan, berkali-kali saya baca semua buku yang bisa saya temukan, bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kecuali bahasa Arab. Selalu dikatakan Matius 28 ayat 16-20 itu adalah perintah pergi memberitahu firman Allah. Lama sekali saudara-saudara saya berumur. Karena itu terpaksa setelah pensiun saya masuk STT selama 4 tahun untuk bisa tidak ditipu oleh pelayan-pelayan firman yang manipulasi. Saya mau kasih tahu kepada Anda pasal Matius 28 ayat 16-20 bukan saja pergilah ke seluruh bumi. Tidak. Saya sudah baca kitab-kitab, macam-macam kitab. Kalau Anda baca dengan kacamata apologetika, maka di situ dikatakan segala kuasa telah diberikan kepada Kristus Yesus, baik di langit maupun di bumi. Saya anggap itu adalah proklamasi kekuasaan. Tidak ada satu agama manapun. Ini bukan fitnah, bukan pelecehan, bukan apa-apa. Ini fakta. Tidak ada satu agama pun di muka bumi ini yang mengatakan secara tertulis bahwa segala kuasa
di langit dan di bumi diberikan kepada kita. Jadi buat apa para pelayan firman masih ragu-ragu lagi untuk memberitakan firman Allah? Dan kepada orang yang melihat keadaan sekarang ini, hak asasi manusia masih diperkosa, jangan ragu-ragu. Karena dalam Matius 28 juga dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan akhir zaman. Kalau proklamasi pertama itu segala kuasa diberikan kepada Kristus, maka proklamasi kedua itu ialah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Ada dua proklamasi, saudara-saudara, proklamasi kekuasaan dan proklamasi kesetiaan. Jangan lupa, Tuhan berkati Anda.